Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini kita bakal review SmartRing. Ini dia dari Lunaring. Ini generasi pertama by the way. Jadi bagi yang belum tahu, Lunaring itu untuk saat ini udah punya 2 generasi. Dan untuk generasi pertama yang saya pakai ini, dia udah dapat penghargaan Red Dot untuk kategori desain. Jadi terkenal banget di luaran sana. Mungkin bagi kita di Indonesia baru dengar karena memang belum ada official store-nya di sini. Jadi belum ada penjualan resminya. Tapi percaya, Lunaring ini cakep. Dalam paket penjualan, Lunaring ini simple banget. Cuma ada SmartRing-nya, charging dock, dan juga USB cable. Saya bersyukur banget dikasih kesempatan untuk nyoba teknologi canggih di perangkat yang sangat mungil ini. Saya udah pakai kurang lebih 1 minggu. Gimana pengalaman saya? Oke, langsung aja kita bahas. Lunaring ini jadi cincin pintar pertama saya yang paling mahal. Ya, harganya $300. Kerasa mahal? Memang iya bagi kita yang mungkin gak terbiasa untuk belanja wearable seperti ini atau semahal ini. Tapi menurut saya dengan harganya yang segitu ini masuk akal. Pertama tentu soal sensor. Sensor yang mereka kasih di wearable yang harganya berjuta-juta ini tentu berbeda ya dengan pengalaman kita menggunakan wearable yang harganya cuma ratusan ribu rupiah doang. Dan saya pun ngerasain ya perbedaan yang sangat jelas wearable cincin pintar dari harga yang ratusan ribu dengan ini yang jutaan. Kedua tentu soal experience. Bagi kalian yang mungkin kurang nyaman menggunakan smartwatch sebagai fitness tracker, tentu dengan adanya SmartRing kayak gini, ini bakal jadi solusi banget. Compact, tapi experience-nya bisa sama untuk fitness trackernya. Itu kelebihan experience yang pertama cincin daripada smartwatch. Yang kedua, pakai cincin dalam waktu yang lama itu gak bikin gatel atau bahkan iritasi gitu ya. Alhamdulillah sih selama 1 minggu lebih itu nyaman-nyaman aja. Beda dengan smartwatch yang dia pakai strap dan strapnya itu ada yang dari kulit, ada yang dari rubber, ada yang dari kain. Itu kalau kita pakai dalam jangka waktu yang lama membekas, gatel dan iritasi. Di cincin nggak kayak gitu. Kemudian experience yang lainnya juga soal penggunaan fitur sleep tracker untuk mengukur kualitas tidur. Smartwatch bentukannya masih lumayan gede, jadi kalau dibawa tidur agak sedikit kagok, tapi kalau cincin ini nyaman banget. Ya itu sih kenapa cincin ini bisa lebih mahal. Ya soal compact tapi sama canggihnya. Kedua experience-nya yang sangat nyaman. Karena tadi saya udah nyinggung soal tidur atau fitur sleep tracker ya, pengukur kualitas tidur. Cincin ini fitur sleep trackernya komplit banget. Pengalaman saya menggunakan SmartRing yang murah itu ya cuma laporan-laporan tidur dari jam segini sampai jam segini. REM-nya sekian menit, light-nya sekian menit, deep-nya sekian menit. Tapi di sini dapat fitur yang lebih. Kayak efisiensi, latency, restfulness. Ini tuh data-data yang baru saya dapati di Lunaring. Apalagi kalau data SPO2 atau HRV selama tidur jelas ya Lunaring udah bisa. Lanjut kita bahas desainnya. Seperti yang tadi udah saya bilang di awal, Lunaring ini dapat penghargaan Red Dot ya untuk kategori desain. Jadi desainnya saya juga suka sih, simple. Tapi kebetulan saya dikirimin warna gold yang saya sendiri kurang suka warna emas kayak gini. Untuk opsi warnanya sendiri total ada 4 pilihan. Silver, Lunar Black, Sunlit Gold, Rose Gold, dan Midnight Black. Dengan opsi ukuran yang lengkap juga ya, dari 6 sampai 13. Untuk ukuran yang saya pakai ini nomor 8, saya pakai di jari telunjuk ya. Dan ini experience-nya cakep nih. Jadi sebelum mereka ngasih atau ngirim SmartRing-nya, mereka bakal ngirim dulu tuh sizing kitnya. Ya semacam dummy gitu, dari angka 6 sampai angka 13. Kamu cobain satu-satu mana ukuran yang paling pas buat kamu. Kalau udah ketemu ukuran yang pas buat jari kamu ya tinggal konfirmasi lewat email. Baru tuh dikirim SmartRing-nya dengan ukuran yang cocok. Kemudian untuk sensor. Lunaring ini meskipun perangkatnya kecil tapi sensornya juga lengkap ya.
Sensornya ada di bagian dalam, jadi kalau kamu lihat ke bagian dalam itu jelas banget. Ada lampu LED yang warna hijau itu optical heart rate sensor, dan optical heart rate sensor ini bisa aktif all day. Bahasanya kurang tepat, bukan bisa aktif, tapi memang dirancang untuk aktif all day, terus-terusan. Kemudian lampu merah blood oxygen untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah. Ada juga sensor infrared PPG sensor dan 3-axis accelerometer untuk sensor gerak. Nah, sensor gerak ini penting dan experience saya selama penggunaan itu bagus banget. Jadi kalau kita naik kendaraan tidak terbaca, jadi nggak bakal tiba-tiba langkah kakinya ribuan gitu. Jadi sangat akurat. Dan yang terakhir, SmartRing yang kecil ini juga dibekali sensor skin temperatur. Untuk penggunaan sama dengan SmartRing yang lain, LunaRing ini harus diposisikan bagian sensornya di bagian bawah jari. Untuk menghindari kesalahan, tenang ya, SmartRing ini dikasih penanda di bagian atas cincin. Gak perlu ngintip-ngintip dulu gitu ya mana bagian sensornya. Tinggal lihat aja bagian atas. Mau dipakai di kiri atau di kanan, tangan kiri atau tangan kanan bebas. Tapi sebenarnya mereka tuh ngasih saran gunakan di tangan aktif kedua, bukan aktif ke satu. Tangan aktif pertama saya tangan kanan, jadi saya pakai di tangan kiri ya, sama dengan smartwatch lah. Kenapa seperti itu? Ya tentu untuk menghindari kagok dalam beraktivitas. Selain itu kalau digunakan di tangan aktif kedua, itu bisa meminimalisir kontak yang bisa merusak wearable. Nah, sekarang gimana dengan ketahanan baterai dari LunaRing ini? Diklaim ini bisa bertahan sampai 7 hari. Dan dalam penggunaan saya ternyata klaim mereka betul, bahkan lebih sih menurut saya. Saya udah pakai 7 hari dan baterainya masih tersisa 20%. Sedangkan untuk pengisian daya dibutuhkan dari 20 sampai 100 itu kurang lebih 1,5 jam lah. Selanjutnya untuk ketahanan air. LunaRing ini diklaim dapat sertifikasi 5 ATM. Jadi bisa dibawa basah sampai kedalaman 50 meter. Gimana dengan kompatibilitas? LunaRing kompatibel dengan perangkat Android dan juga iOS. Tinggal download aja aplikasi LunaRing di App Store atau di Play Store. Nah ini nih yang saya suka ya, aplikasi LunaRing ini kerasa sangat-sangat matang. Experience-nya nyaman, beda lah kalau kita pakai aplikasi wearable mahal. Semua data terekam dengan baik, tersimpan, rapi, dan mudah untuk akses data-data sebelumnya. Jadi tinggal di swipe aja, semua data langsung muncul tuh. Bukan cuma heart rate, jadi gak satu-satu lah. Jadi tinggal lihat hari apa, semua datanya langsung keluar. Atau kalau kita pengen lihat satu-satu juga ya, bisa. Untuk konektivitasnya dia menggunakan Bluetooth Low Energy versi 5 dan diklaim LunaRing ini aman radiasi. Nah gimana dengan fitur lainnya? Ada satu fitur yang saya suka banget nih, yaitu Readiness. Nah fitur Readiness ini mereka kasih di paling atas di aplikasi LunaRing. Karena memang ini yang jadi tombaknya. Readiness ini bakal ngasih skor kamu ya antara 1 sampai 100. Dan semakin besar skor yang kamu dapatkan berarti semakin siap kamu untuk menjalani hari aktivitas. Nah, skor readiness ini diambil dari kualitas tidur, aktivitas harian, dan juga recovery. Dengan begitu ya kita bisa lebih memahami lagi kondisi tubuh. Kalau kita mau olahraga yang lumayan berat. Kalau skornya kecil ya mending diurungkan dulu ya niat olahraga beratnya. Kemudian fitur lainnya yang saya suka di LunaRing ini yaitu deteksi latihan otomatis. Selama saya pakai 1 minggu gak pernah saya datang ke aplikasi kemudian saya klik manual gitu ya mau olahraga. Tapi saya lari pakai jam tangan gitu ya. Dan saya pakai LunaRing ini juga. Dan setelah saya connect kembali ke HP tiba-tiba ada data olahraganya. Dan bagusnya mereka nggak langsung nyimpen gitu ya. Mereka minta konfirmasi dulu apakah kamu latihan lari, apakah kamu latihan walking gitu ya. Dan durasinya pun akurat. Nice. Mungkin di antara kalian ada yang ada icon-icon kecil di atasnya. Ya ini salah satu fitur dari mereka ya. Ini tuh semacam tag atau penanda aktivitas atau kegiatan ya. Bisa tidur, bisa latihan, bisa readiness dan segala macem lah. Jadi penandanya tuh ada banyak banget. Fitur penanda ini kayak sepele tapi sangat informatif dan mudah ya.
Dan fitur terakhir dan salah satu yang paling mereka kedepankan di Lunaring ini, apalagi kalau bukan AI. AI yang mereka sediakan di aplikasi Lunaring ini gratis. Ini yang bikin kita ngerasa beli barang langsung pakai gitu. Karena banyak smartwatch atau smartring lain yang kita beli smartringnya, tapi untuk menggunakan fiturnya itu harus bayar lagi, harus langganan bulanan. Tapi tidak di Lunaring ini. Jadi kalau kamu pengen konsultasi, ya tinggal tanyain aja. Nggak perlu bayar lagi setiap bulan. Oke, itu dia review saya untuk Lunaring generasi pertama. Untuk generasi pertamanya aja experience-nya sangat-sangat nyaman dan menyenangkan. Apalagi generasi yang keduanya ya. Saya penasaran juga pengen nyoba nih untuk generasi yang kedua. Ya, kalau pakai wearable mahal memang experience-nya beda. Kalau kamu tertarik dengan Lunaring, langsung aja ke kolom deskripsi. Link pembeliannya saya sertakan di sana. Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.